Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Wijaya dari 2B Prodi D3 Akuntansi dengan NPM C0C0230088. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses recording atau recording proses, yaitu tahapan catatan. Tahapan catatan setelah tahapan identifikasi transaksi. Tahapan selanjutnya dalam proses akuntansi adalah tahapan pencatatan yang terdiri dari 1. Tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama kali dilakukan yang mencatat transaksi secara kronologis urut tanggal kejadian. Jurnal terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan atau nama akun, referensi atau kode akun, kolom atau debit dan kredit. Jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang sifatnya sering terjadi sehingga lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. 2. Tahap pengklasifikasian, yaitu melalui posting ke buku besar. Posting adalah proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Yang ketiga yaitu tahap pengiktisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dan menyusunnya dalam suatu daftar, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Berikut pengertian akun. Akun adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 kelompok akun utama, yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun penghasilan, dan akun beban. Setiap kelompok akun utama ini akan terbagi lagi menjadi sub kelompok, dan setiap sub kelompok akan memiliki akun-akun individual. Suatu pengaruh dari transaksi akan dicatat pada akun individualnya. Contoh, perusahaan percetakan membeli mesin cetak senilai $5.000 secara tunai. Maka transaksi ini akan dicatat pada akun-akun yang terpengaruh, yaitu akun equipment atau peralatan karena mesin adalah bagian dari peralatan, dan akun cash karena perusahaan membeli secara tunai. Baik, berikut sistem pembukaan berpasangan atau double entry system. Yang pertama yaitu setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan setidaknya melibatkan 2 akun. Satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan. 2. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit harus sama. Aturan debit kredit persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam praktik bisnis adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas jika ditarik garis pemisah di bawah tanda sama dengan, maka akan terbentuk 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan seperti yang digambarkan berikut ini. Aset berada pada sisi kiri, maka hampir seluruh akun aset memiliki saldo normal debit karena ada beberapa akun kelompok aset yang memiliki saldo normal kredit, yaitu akumulasi penyusutan dan cadangan piutang tidak tertagih. Akun kelompok liabilitas dan ekuitas berada pada sisi kanan, sehingga saldo normal dari semua akun kelompok liabilitas adalah kredit, dan akun kelompok ekuitas sebagian besar memiliki saldo normal kredit, kecuali akun dividen dan akun treasury share
atau saham treasury yang bersaldo normal debit. Berikut saldo normal. Saldo normal suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Saldo normal merujuk pada setiap penambahan, artinya jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Berikut mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setiap terjadi transaksi dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal melibatkan dua akun, di mana satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan dengan jumlah secara nominal pada sisi debit dan sisi kredit harus sama. Sebelum staf akuntansi mencatat transaksi tersebut dalam jurnal, maka harus dipastikan transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun apa saja dan harus tahu akun tersebut akan dicatat pada sisi debit atau kredit. Berikut posting ke buku besar. Setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, maka akan dilanjutkan dengan memposting ke buku besar. Setiap akun memiliki buku besar, artinya akun kas memiliki buku besar kas, akun piutang memiliki buku besar piutang. Akun-akun tertentu seperti piutang dan utang selain memiliki buku besar juga memiliki buku besar pembantu. Misalnya buku pembantu piutang merupakan catatan yang berinci piutang yang dimiliki perusahaan terhadap setiap pelanggannya. Posting adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Berikut menyusun neraca saldo. Setelah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dicatat pada jurnal dan diposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menghitung saldo dari setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada sisi kredit dan menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Misal untuk akun utang usaha, jumlah yang di debit yaitu $500 dan jumlah kredit $800. Maka akun utang usaha tersebut berada pada sisi kredit senilai $300. Jumlah total debit dan total kredit pada neraca saldo harus seimbang. Neraca saldo yang jumlah debit dan kreditnya seimbang saja belum bisa dipastikan benar saldonya, karena bisa saja disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada transaksi yang tidak terjurnal. Yang kedua yaitu suatu transaksi telah dijurnal dengan benar namun tidak diposting ke buku besar. Yang ketiga yaitu ada transaksi yang terposting 2 kali. Yang keempat yaitu transaksi telah dijurnal ataupun diposting. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.